Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang wudu. Wudu adalah persyaratan wajib bagi siapapun orang yang ingin menjalankan sholat fardu, sehingga pengetahuan kita tentang masalah wudu itu setiap muslim harus paham, harus tahu. Nah, pendapat para ulama fikih tentang fardunya wudu itu ada kesamaan. Ulama fikih yang saya maksud adalah dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ada kesamaannya karena memang di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surat Al-Ma'idah bahwa untuk siapapun yang akan menjalankan sholat, maka di dalam Al-Ma'idah itu dituntunkan yang pertama adalah membasuh muka, yang kedua adalah mengusap tangan hingga siku, yang ketiga adalah mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, Imam Hanafi itu menyertakan keempat-empatnya ini sebagai fardunya wudu. Maka kalau orang yang ingin menjalankan sholat fardu atau ingin sholat itu, maka cukup 4 hal ini yang dilakukan menurut Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi. Agak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fikih yang lain, yaitu mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa rukunnya atau fardunya wudu itu tidak hanya 4 tetapi 7. Dari 4 yang sudah disepakati tadi ditambah diawali dengan niat, kemudian 4 tadi muka, tangan hingga siku, kemudian kepala, dan kemudian kaki hingga mata kaki. Untuk mazhab Maliki masih ditambah lagi, yaitu dengan tertib atau urut. Itu yang ke-6. Sedangkan untuk mazhab Maliki diakhiri dengan digosok. Jadi wudunya itu dengan ditekan, digosok-gosok gitu. Nah, berbeda pendapat lagi dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i juga 4-nya tadi sependapat atau sama dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi. Ditambah lagi, kalau Imam Syafi'i itu ditambah dengan niat di awal, kemudian berurutan itu di yang terakhir. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu ada 6 rukun atau fardunya wudu. Sedangkan untuk Imam Hambali sama juga 6 fardunya. 4 yang seperti yang di Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i tadi, yaitu membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Kalau Imam Hambali itu ditambah dengan urut, tertib, dan yang terakhir adalah bersegera. Segera, tidak sambil mengerjakan yang lain. Jadi dari rukun yang pertama segera ke rukun kedua, segera rukun yang ketiga, dan seterusnya. Dari sini kita ketahui bahwa untuk mazhabnya Imam Hanafi itu tidak menyertakan niat dan urut, itu tidak ada di dalam mazhab Hanafi. Sehingga kalau sekiranya caranya berwudu, ada saudara kita muslim yang lain yang menggunakan mazhab Hanafi, caranya berwudu urutannya tidak seperti yang terbiasa kita lakukan, maka menurut mazhabnya Hanafi itu sah.
tidak menjadi masalah. Mau bareng-bareng langsung, umpamanya orang yang nyebur di sungai, artinya mereka semuanya terbasahi gitu. Itu kalau menurut mazhabnya Hanafi tidak menjadi masalah. Nah, berbeda juga pendapat para imam mazhab tentang bagaimana mengusap kepala. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, mengusap kepala itu hanya sebagian saja, tidak ada masalah. Jadi kan kita melihat kadang-kadang saudara kita berwudu untuk mengusap kepalanya hanya sedikit saja, tidak menjadi masalah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Sedangkan kalau untuk mazhabnya Imam Hambali dan Maliki, itu keseluruhan dari kepala hingga telinga. Nah, kita perlu tahu untuk hal ini, karena jangan sampai kita untuk keperluan sholat, wudhu kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya fardu. Tidak menjalankan yang sunnah tidak menjadi masalah. Kesunahannya wudhu banyak sekali, fadilah-fadilahnya juga banyak. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan yang fardu. Karena kalau fardu itu ada yang tertinggal, maka tidak sah. Karena fardu itu rukun, sesuatu yang harus dilakukan supaya ibadah, aktivitas wudhu kita itu sah. Nah, pengetahuan tentang hal ini itu perlu kita sampaikan kepada mungkin putra-putri kita, bagaimana tentang wudhu, tetapi di lain pihak kita juga harus menghargai saudara-saudara muslim kita yang lain yang mengamalkan tata cara wudhu tidak seperti yang kita lakukan. Untuk pendidikan kepada anak kecil, maka sebaiknya kita pilihkan salah satu pendapat mazhab yang diikuti, sedangkan nanti kalau sudah dewasa kita berikan pandangan-pandangan tentang perbedaan-perbedaan mazhab dalam melakukan ibadah, utamanya masalah wudhu. Sehingga yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita melaksanakan ibadah wudhu, karena itu menjadi hukumnya menjadi wajib ketika kita akan menjalankan sholat fardu, kita harus paham mana yang itu fardu dan mana yang itu tidak fardu. Yang fardu maka itu tidak boleh terlewatkan. Kalau kita menggunakan mazhabnya Maliki atau Syafi'i atau Hambali, itu memang harus urut mana dulu yang harus dibasuh, mana dulu yang harus dilakukan dengan sempurna, dan kemudian berikutnya apa yang harus dibasuh dan disempurnakan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.